menyampaikan pokok pemikiran, kritik, termasuk pembacaan atas situasi saat ini yang tentu sangat ditunggu-tunggu ini. Kalau dari kacamata Agamben, situasi ini bisa dibaca seperti apa? Silakan Robi. Oke, terima kasih Prastowo. Dia memperkenalkan saya, memperkenalkan Setio, tapi dia nggak memperkenalkan diri siapa dia. Roni memperkenalkan diri. Tidak diperkenalkan bahwa dia adalah ahli pajak gitu. Dan Homo sacer itu dia menjadi makhluk yang tidak terproteksi karena nggak jelas dia ada di posisi politik atau di posisi natural, dan itulah manusia pajak. Jadi kedaruratan sebetulnya terjadi karena semua kita dipindahkan dari kenaturalan, dicegah masuk dalam politik dan dijadikan objek pajak. Itu state of exception in optima forma. Kalau saya bukan subjek pajak, saya bisa memilih menjadi manusia politik atau kembali pada kehidupan natural. Jadi warga negara hanya disebut warga negara karena dia subjek pajak, dieksploitasi untuk membantu homo sacer yang lain yang tadi orang tertinggal itu. Kalau saya negara, saya lihat Romo Setio nggak pakai baju, saya paksa Prastowo 10% penghasilanmu beri pada saya untuk saya sumbangkan pada dia. Saya memperalat kemiskinan, kepapaan Setio untuk memeras dia, maka dia saya jadikan state of exception. Terus saya peras demi kelayakan busananya Setio. Pada saat yang sama, saya tidak ingin Setio itu jadi sama dengan Prastowo, supaya saya ada alasan untuk mengucapkan kita negara memproteksi orang miskin, padahal dengan cara memeras orang kaya. That's logic itu. Jadi dalam keadaan itu, si Papa dihomosacerkan dengan cara memanfaatkan kekayaan dari Prastowo. Sebaliknya, Prastowo diperas dengan cara menjual kepapaan. Saya nangkapnya begitu. Kalau kita kontekskan dengan suasana hari-hari ini. Nah sekarang Agamben sebetulnya mengalami kekacauan di dalam logikanya karena dia berupaya untuk memperbaiki demokrasi dengan mengandaikan bahwa demokrasi itu ada semacam apokaliptik belief gitu. Demokrasi memang dari awal dimaksudkan untuk menginterupsi konsep-konsep metafisik. Jadi kritik saya pada Agamben adalah, kalau tadi dikatakan misalnya dia nggak mau disebut sebagai pesimisme, karena dia sebut tadi berani berharap itu adalah optimis. Apa yang diperlukan berharap dalam demokrasi? Demokrasi tidak memelihara harapan. Demokrasi itu keadaan sekuler sempurna sehingga orang nggak perlu memelihara harapan. Sistem itu tidak memungkinkan orang memelihara harapan. Di dalam demokrasi bekerjalah dua kekuatan, politik yang basisnya belief dan belief yang basisnya tidak politis. Jadi Anda bisa pilih. Politik dasarnya adalah keyakinan, itu pasti tidak bisa hidup dalam demokrasi. Keyakinan yang dasarnya politik juga pasti tidak hidup dalam demokrasi. Jadi dilema itu sebetulnya yang dihadapi oleh Agamben dan berupaya diselesaikan oleh Agus Sudibyo. Saya membaca penyelesaian Agus Sudibyo di bagian terakhir dengan mengumpankan problem konkret negeri ini untuk menguji kelayakan atau kelayak pakaian argumentasi-argumen di dalam today's political issues. Satu soal otoritarianisme misalnya. Di bagian itu, Saudara Agus mengevaluasi Orde Baru dan dengan lancang menyatakan bahwa Orde Baru itu adalah mempertahankan state of exception demi apa yang di dalam Agamben disebut biopolitics. Sebagai pemegang kedaulatan, Orde Baru mengeksploitasi
otoritarisme, dan karena itu Orde Baru disebut sebagai pemegang kedaulatan itu. Istilahnya apa tadi? The sovereign power. Tetapi itu nggak cukup, karena kita tahu bahwa sovereign power itu di luar Orde Baru. Orde Baru itu peralatan dari the highest being of supreme power, yaitu market. Jadi Orde Baru di belakangnya ada Hintergrund ideologi yang namanya market, yang mengintervensi terus-menerus, memaksa Orde Baru untuk bersikap otoriter. Kan genealogi Orde Baru adalah kemenangan market terhadap people. Itu dasarnya. Jadi saya setuju dengan keterangan Agus, tapi tidak lengkap. Karena ada determinan di belakang itu, yang disebut oleh Hayek sebagai the interventionist state. Negara yang mengintervensi bukan untuk membuat pasar itu hidup, tapi membuat orang semua percaya bahwa pasar itu hidup. Kan itu logik dari neoliberalisme kan. Neoliberalisme nggak peduli dengan pasar, dia peduli dengan manusia itu harus percaya bahwa pasar itu masuk akal. Itu logik dari neoliberalisme. Yang kita ini dipakai asal aja, asal ngomong itu bahwa ini pasar bebas segala macam, bukan. Itu konsekuensi dari manusia menerima ide pasar bebas. Dengan cara apa? Negara harus mengintervensi kesadaran orang supaya terima pasar bebas itu. Karena itu ekonomi makro itu sama dengan religion. Samuelson itu sama dengan Thomas Aquinas mempromosikan teologi dalam bentuk logika supply and demand itu, supaya orang percaya itu. Jadi saya ingin ajukan ini sebagai satu pikiran baru untuk melihat kemungkinan kita memanfaatkan fasilitas teori untuk membaca realitas hari ini. Tadi ada berita bahwa Tempo minta bantuan netizen untuk memulihkan situsnya karena diserbu booster. Tempo mengalami state of exception bukan karena kerjaan pemerintah, tapi karena kerjaan mereka yang percaya bahwa pemerintah itu pemegang kebenaran, yaitu booster-booster istana. Yes. Jadi Anda lihat, kalau saya adalah warga negara, maka saya akan bilang saya berhak memperoleh informasi tentang Papua melalui Tempo. Yang lain saya nggak percaya. Tempo sendiri sekarang didorong-dorong agar supaya jatuh reputasinya melalui aplikasi. Jadi praktek state of exception di Indonesia bukan lagi dikerjakan oleh supreme power atau sovereign power, tapi justru oleh masyarakat sipil sendiri, menjadikan kita dalam keadaan state of exception. Karena saya nggak bisa dapat lagi informasi, karena Tempo cemas dengan status bisnisnya, bukan status jurnalisnya. Karena itu adalah industri. Kalau ratingnya turun, selesai pemasukannya tuh. Bukan karena dia pro kebebasan pers, tapi dia tergantung pada algoritma industri. Tidak di-like artinya tidak profitable. Padahal sebetulnya si pemasang iklan, si pemasang iklan nggak peduli apakah Tempo itu bermutu atau nggak bermutu. Yang penting dia menguntungkan. Itu logiknya kan begitu. Buat kita sebetulnya Tempo nggak usah peduli aja kan, terbitin aja. Karena kita butuh substance dari Tempo. Tapi market tidak butuh substance, dia butuh like. Itu logik. Jadi kita diumpankan di situ, di dalam keadaan baru yang mungkin tidak diantisipasi oleh Agamben. Karena dia sendiri menolak biometrik. Jadi dia menolak segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan hal yang disebut aja non-digital. Padahal kita hidup dalam keadaan itu. Jadi masyarakat digital ini, netizen ini justru adalah the homo sacer yang sesungguhnya. Anda diombang-ambingkan dan nggak punya value, nggak punya living value, nggak punya potensial untuk menghasilkan yang baru karena tergantung pada aplikasi. Dan sialnya aplikasi itu bisa disuspend oleh negara, itu sialnya.
Menko Info itu adalah sepenuh-penuhnya Leviathan. Dia bisa jebakkan kita pada kebencian antar ini homosial ya. Jadi kita dijebakkan pada pilihan untuk bertahan di dalam keadaan tanpa nama, anomi hari ini. Dulu ada nama apa, cebong dan kampret, sekarang nggak boleh lagi nama itu kata presiden kan. Jadi presiden menciptakan keadaan state of exception dengan melarang orang memberi label yaitu Anda cebong atau Anda kampret. Karena itu hak orang untuk bertengkar dalam politik dengan segala macam semiotik. Lalu menteri-menteri bilang, kan presiden udah bilang jangan cebong dan jangan kampret. Lo apa hak presiden untuk mengatur kebebasan orang untuk mengekspresikan kejengkelannya? Nah itu kemudian kita sekarang hati-hati kan. Kalau bilang cebong nanti dibully, bilang kampret nanti dibully itu. Jadi kita dibuat telanjang untuk dicambuk oleh kedunguan. Dan hanya orang dungu yang mau dicambuk oleh kedunguan. Jadi saya mau terangkan itu sebagai implikasi dari kita mempelajari Agamben. Nah tema lain di situ yang saya temukan, saya buku Agamben dulu saya baca 10 tahun lalu mungkin, ketika didiskusikan di forum diskusi di Depok situ, di Catarno Institut, di beberapa tempat. Pada waktu itu masih jauh dari pertengkaran politik hari ini, sehingga kita dapat kesimpulan bahwa satu waktu Agamben ini akan berguna untuk mengevaluasi politik, karena kita prediksi bahwa ke depan soal-soal demokrasi akan dihuni oleh pertarungan politik identitas. Ajaib, demokrasi tumbuh dari pertarungan politik identitas. Padahal demokrasi itu ruang kosong oleh semua imajinasi gitu. Sekarang KUHP melarang orang membuat imajinasi tentang seks. Ngaco. Dan kita semua tidak ambil perhatian untuk soal itu. Hal yang lain adalah sifat dari seluruh pemikiran Agamben akhirnya dikunci dengan semacam neonihilisme. Akhirnya dia antara pesimis dan optimis, lalu dia mulai ngeyel bahwa iya, saya sebetulnya tidak pesimis, saya optimis karena memelihara harapan. Kita di sini bukan optimis karena memelihara harapan. Saya pesimis karena tidak mungkin memelihara harapan dalam keadaan lalu lintas informasi tidak saya peroleh. Saya punya harapan, saya kalkulasi itu berdasarkan informasi yang masuk. Saya nggak tahu misalnya apa betul ketidakadilan sosial sekarang turun hanya berdasarkan data Gini rasio. Saya nggak percaya, karena Gini rasio diukur berdasarkan expenditure, bukan pemasukan manusia. Saya nggak percaya bahwa statistik pemerintah mengatakan ada kelebihan listrik di Jawa. Yang saya tahu ada deindustrialisasi dengan konsekuensi konsumen listrik berkurang karena pabrik-pabrik pengkonsumsi listrik pindah ke Vietnam tuh. Jadi informasi itu tidak cukup bagi saya untuk membuat prediksi harapan gitu. Oleh karena itu saya menjadi optimis, bukan pesimis. Saya optimis bahwa keadaan semacam ini akan menghasilkan konflik internalnya sendiri, saling amputasi di dalam rejim, karena nggak ada informasi yang bisa masuk akal. Satu menteri dan menteri yang lain akan saling mengamputasi informasinya supaya nggak ketahuan publik, bukan nggak supaya nggak ketahuan presiden, karena presiden nggak tahu informasinya memang, karena dia nggak punya kapasitas untuk mencerna informasi. Saya serius mengucapkan itu. Jadi saudara-saudara, keadaan semacam inilah yang membuat buku ini menjadi relevan. Bukan karena status filosofinya, tetapi karena kita seolah-olah menemukan jawaban teoritis terhadap keadaan semacam ini. Hal yang sebetulnya nggak perlu ada buku semacam ini untuk keperluan menerangkan ini. Tapi karena nggak ada diskursus akademis, kita cuma bertengkar di ILC, bertengkar di Metro TV, maka tiba-tiba ada keterangan teoritis dibuatkan oleh teman saya
Agus Sudibyo, lalu kita anggap iya, lega kita karena diterangkan secara teoritis. Tetapi keluar dari ruangan ini, kita balik pada keadaan yang sesungguhnya, yaitu tanpa informasi. Sekali lagi, saya senang bisa ngobrol di sini, dan hal-hal yang soal konsepsional, hal-hal yang memerlukan rigiditas keterangan akademis, saya susulkan sebagai catatan kaki nanti. Terima kasih. Silakan, Bung Robi. Oke, apa dari mana tadi ya? Catat tadi. Oke, teman saya, Rainer. Iya, ada semacam tuduhan baru bahwa literer itu adalah kekuasaan yang masuk melalui fasilitas software manusia sebagai apa istilahnya, homo yang berbahasa itu, manusia yang memakai bahasa, homo, bahasa latinnya apa? Manusia yang berbahasa, yang memakai bahasa. Ini gara-gara ILT itu saya. Oke, belakangan saya kan. Ya, manusia yang memakai bahasa. Homo. Bukan. Lebih sosial. Oke, ini kita temukan kampung lain. Enggak, bukan serius. Gila bener ya ini, bisa nggak ketemu hal yang sederhana. Bukan sudah tua ini, karena terlalu mudah dihilangkan oleh fakta politik. Oke, iya, saya nangkep itu. Tetapi problemnya adalah, bahkan kalau istilah itu diucapkan, di dalam istilah sendiri kontradiksi bisa dihasilkan oleh interpretasi. Jadi dia nggak mungkin jadi otoriter bahasa itu. Justru karena dia ingin menghasilkan ideal speech situation kalau pakai bahasa Jürgen Habermas itu. Nah, demokrasi memungkinkan otoritarianisme bahasa itu diplastikkan oleh ideal speech situation. Jadi kita masih mungkin melihat itu. Tetapi yang jadi soal pada Agamben adalah, atau tema-tema post-Marxisme hari ini, filsafat itu menjadi politis karena godaan utopia. Dulu biasa aja filsafat jadi terserah, diucapkan sebagai analisis, diucapkan sebagai kenikmatan bahasa segala macam. Tapi kemudian kita mau tahu kapan filsafat itu dipaksa untuk bertengkar tentang yang utopia itu secara politis. Saya kira ketika filsuf Prancis mengevakuasi filsafat Jerman itu ke dalam sosiologi Prancis, diberi dimensi yang sangat politis, bahwa politik menjadi pembicaraan dari abad Yunani sampai idealisme Jerman, oke. Tetapi ketika dia dibawa, dievakuasi oleh Sartre misalnya, pikiran Heidegger, lalu diinvestasikan ke dalam proyek kebebasan Prancis, dia jadi politis. Saya tafsirnya begitu, Romo Setio yang belajar lebih banyak tentang soal itu. Nah, itu yang menimbulkan satu keadaan orang mau cari penamaan baru keadaan hari ini karena ada ketidakcukupan metodologi untuk menguji sifat politis dari filsafat itu. Lalu timbul istilah baru, misalnya event. Kita dipaksa untuk berpikir apa itu event oleh Alam Badi. Muncul istilah agoni, antagonisme. Jadi tadi benar, orang mau cari fasilitas baru untuk menerangkan mengapa filsafat masuk di dalam godaan utopia. Event, dalam event tuh ada semacam
keyakinan bahwa ada sesuatu yang apokaliptik dalam politik. Demokrasi membatalkan semua itu. Di dalam demokrasi ada prinsip ada banyak ada. Itu demokrasi. Naik satu oktav, hanya ada satu ada. Demokrasi dihuni oleh politik identitas. Hanya ada satu ada. Naik satu oktav, hanya boleh ada satu ada. Itu yang namanya otoritarianisme. Jadi kita melihat Agamben mau kembalikan demokrasi ke dalam prinsip tadi. Ada banyak ada, dan ada yang banyak itu boleh bereksperimen dalam keadaan darurat sekalipun. Tapi pasar kemudian mengendalikan hanya ada satu ada, yaitu market. Akan berhenti dari keadaan utopia yang dibayangkan oleh Agamben. Hanya ada satu market. Sampai situ sebenarnya oke. Akan ada kompetisi, ide segala macam. Tapi kemudian negara meningkatkan lagi aturannya. Hanya boleh ada satu ada. Ada yang lain terlarang. Agamben nggak bisa terangkan itu. Kenapa negara beroperasi ke tingkat itu? Jadi itu algoritmanya begitu. Setiap orang sekarang kita bilang apa itu? Kedaruratan tadi. Ya, di dalam hukum Islam apa tadi? Semua haram kecuali yang darurat. Kan begitu dalilnya kan? Lebih tepat saya kan mengartikan daripada sahabat. Ragu-ragu. Itu keadaannya. Sekarang orang mau cari keterangan, diam-diam atau samar-samar ada semacam aura nihilisme pada Agamben. Tapi kita nggak jelas nihilismenya apa. Karena dia ingin membatalkan keadaan, dia masih membayangkan potensialitas di atas sana. Tapi dia tahu bahwa tadi fakta-fakta itu menunjukkan kok makin lama wilayah homo sacer itu menjadi wilayah homo caper. Orang mencari perhatian baik pada geopolitik maupun pada bare life tadi, mencari perhatian pada kemungkinan kita kembali menjadi manusia alamiah, atau mencari perhatian bahwa kita ingin menjadi manusia politik. Homo sacer berubah menjadi homo caper, dan itu yang kita hadapi sekarang. Semua kita jadi homo caper juga, nyari perhatian, ini bikin isu segala macam itu, selfie. Kalau bisa pakai sneaker yang bisa kotor, kenapa nggak pakai sneaker yang nggak bisa kotor misalnya? Jadi diam-diam itu yang terjadi. Nah, saya balik tadi pada problem tadi sovereignty itu. Tentu kita tahu bahwa Indonesia hari ini sedang berupaya untuk mengembalikan sovereignty itu ke dalam Majelis Perusahaan Rakyat, karena itu ada proposal kembali pada Undang-Undang 45. Tanpa kita uji apa akibatnya terhadap keadaan demokrasi kalau sovereignty itu dikembalikan pada institusi yang namanya MPR. Kan soalnya adalah sovereignty itu tidak bisa dikuantifikasi. Seolah-olah sovereignty itu identik dengan mayoritarianism. Jadi kalau PDI mayoritas, maka kedaulatan ditentukan oleh PDIP. Atau PKS mayoritas, kedaulatan ditentukan oleh PKS. Sehingga berfungsilah tadi yang saya sebut. Hanya ada satu ada. Itu ada versi PDIP, ada versi PKS, dan seterusnya. Kan itu bahayanya kan kalau nggak di... Bagi saya kedaulatan itu statusnya adalah jangan didefinisikan, atau paling tidak jangan dikuantifikasir. Karena kedaulatan rakyat itu, kalau pakai bahasa Immanuel kan, guiding principle yang mengatur, atau regulative ideal. Dia mengatur, tapi dia sendiri harus diabstrakkan, tidak boleh dikuantifikasikan. Nah, saya nggak dengar ada perdebatan itu di DPR, sehingga seolah-olah nanti kalau pembicaraan tentang kembali pada Undang-Undang Dasar 45 tanpa ada debat akademis di sini, maka kedaulatan akan diidentikan dengan mayoritarianisme, dan itu buruk dan dungu. Nah, kita ingin memantau itu supaya konsep tadi benar tadi ya, Sida Butar apa siapa tadi mengucapkan itu, supaya
ada wake up call, tunggu dulu, kita bongkar dulu pengertian kedaulatan sebelum upaya kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, murni dan konsekuen lah gitu. Padahal Bung Karno sendiri bilang undang-undang itu kita buat dalam keadaan darurat. Jadi tidak mungkin murni, konsekuen dan final. Kan itu kontradiksinya kan. Bahkan dibikin sesederhana mungkin supaya dia living constitution. Itu soalnya yang kedua. Soal yang ketiga tadi soal nihilisme tuh. Ya, saya menangkap ada upaya untuk memberi nama keadaan ini dengan nihilisme. Tetapi coba kita lihat logiknya ya. Apa tuh nihilisme? Kalau saya bilang, kalau kita baca beberapa literatur, semoga ingatan saya masih cukup. Nihilisme itu bisa dirumuskan sebagai the negation of the will. Keinginan itu kita negasikan. Dapatnya nihilisme. Tapi bisa sebaliknya. The will to negation. Yang mana? The will to negation adalah politik oposisi. Tapi negation of the will itu adalah kepura-puraan. Yang sekarang terjadi di kita adalah negation of the will. Kita menegasikan sendiri kehendak kita untuk menghasilkan perubahan yang kualitatif. Karena kita takut dengan isu bahwa nanti ada radikalisme, nanti ada secessionism, ada pemisahan segala macam. Jadi kita ditakut-takuti sehingga nihilisme itu menjadi nihilisme yang pasif. Kita menegasikan keinginan untuk menghasilkan perubahan itu. Yang mesti kita aktifkan adalah bukan negation of the will, tapi the will to negation. Kehendak untuk menegasikan. Itu namanya politik oposisi. Itu namanya politik akal sehat. Itu namanya politik intelektual. Kehendak untuk menegasikan. Karena yang menegasikan artinya menginterupsi establishment, menginterupsi keadaan darurat. Jadi sekali lagi, mungkin itu secara konsepsional kita bisa ucapkan di sini. Terserah Anda mau tafsirkan itu sebagai Twitter atau segala macam. Kan kita bisa lakukan itu melalui fasilitas apa aja. Forum semacam ini atau apa namanya, social text, social media. Tapi intinya tetap adalah bahwa kehendak untuk menegasikan itu yang harus jadi alat utama kaum intelektual supaya dialektikanya dihidupkan. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus atas koreksinya. Ya, berarti Agamben itu bukan pemikir Yahudi, tapi saya yakin dia pemikir Yahud. Jadi ya salah huruf I belakang. Pemikir, orang yang pemikirannya Yahud. Saya ingin mengomentari secara acak aja ya. Pertama kepada Romo, sebelum ke penanggap ya, pada Romo Setio soal kritik terhadap Agamben yang cenderung menguniversalize mengumumkan situasi sebagai kamp konsentrasi. Memang menurut saya ini lebay dan saya curiga dia mungkin dipengaruhi oleh Foucault yang juga melihat dalam buku Disiplin dan Panis misalnya bahwa kekuasaan itu memang mendisiplinkan, tetapi bedanya kalau dalam Foucault kekuasaan itu produktif, positif. Kekuasaan itu menumbuhkan, menciptakan. Sementara kalau kamp konsentrasi, metafornya Agamben itu cenderung represif. Jadi saya nggak tahu, mungkin bisa dilacak itu oleh Agus kalau masih tertarik dengan Agamben, seberapa jauh pengaruh Foucault dalam soal ini. Yang kedua soal tadi soal sovereignty ya. Menurut saya itu justru yang hendak dikecak, hendak dikritik oleh pemikir state of exception, state of emergency, para teoritisi kedaruratan. Jadi mengasumsikan bahwa negara itu adalah hasil kontrak sosial. Kalau kita baca John Locke atau
Rousseau misalnya, bahwa negara itu adalah hasil kesepakatan kan. Jadi kita bayangkan ada state of nature, terus kemudian untuk menghindari perang saudara atau apa, kemudian muncul dibayangkan ada pertemuan, oke kita bikin negara. Jadi negara adalah produk dari society. Padahal kalau menurut teoritisi state of emergency justru sebaliknya. Dan ini yang ditulis oleh Hobbes. Ingat, Thomas Hobbes ini adalah teoritisi pertama tentang sovereignty, tentang kedaulatan dalam bukunya Leviathan. Saya nggak tahu ngejanya gimana. Nah itu Hobbes bilang the sovereign itu tidak berada dalam kontrak, dia nggak ikut. Yang kontrak itu adalah para warga yang takut daripada bunuh-bunuhan. Oke deh, kita serahkan kekuasaan ini kepada the sovereign di luar kontrak, gitu. Jadi ini yang, nah kok liberalisme menurut Carl Schmitt dan diteruskan oleh Agamben itu menegasikan itu, menganggap seakan-akan negara itu sesuatu yang hasil konsensual, hasil kesepakatan, gitu. Sehingga posisinya tidak penting, padahal negara itu, jadi si Carl Schmitt dan Agamben itu ingin menunjukkan the sovereign justru dia yang penting, gitu. Jadi ini saya kira justru mengkonfirmasi pentingnya menegaskan bahwa demokrasi, diskursus mengenai demokrasi itu pura-pura tidak tahu atau melupakan fakta bahwa ada yang namanya sosok yang berdaulat, dan itu mendahului kontrak, dan itu bisa menyela, bisa menginterupsi, bisa mensuspend, membatalkan, dan bahkan sekaligus bisa membuat kontrak baru. Dan ini sebenarnya yang perlu dicatat, the sovereign ini tidak harus personal ya, bisa juga dalam konteks yang lebih lebih netral, itu dia merupakan sebuah collectivity. Jadi dalam arti misalnya rakyat gitu. Kalau rakyat tidak puas dengan kontrak baru, kontrak yang ada, dan dia membuat kontrak baru, ya bisa. Jadi rakyat yang mengkonstitusi, yang membentuk tatanan baru, itulah the sovereign. Ini bisa juga begitu. Tapi intinya adalah bahwa the sovereign itu bukan seperti yang dibayangkan oleh kaum liberal. Terus kemudian yang tentang negara tadi ya, saya setuju bahwa negara punya potensi untuk menciptakan kedaruratan, dan tadi yang disebut oleh Romo Setio justru itu yang menjadi concernnya Agamben. Tapi gini, menurut saya ini juga soal seberapa jauh sebuah pemikiran itu bisa diterapkan dalam sebuah konteks yang lain atau dalam sebuah masa yang lain. Agamben tadi dibilang hidup dalam situasi yang tadi Ferrarian, gitu ya, melihat pokoknya semuanya sudah tertib, modernitas sudah jalan, proyek rasionalisasi itu sudah lengkap, dan Indonesia ternyata bajaian gitu negaranya. Ini perbedaan kondisi, tapi juga jangan dilupakan perbedaan waktu. Sekarang ini dalam situasi post-truth, situasi medsos yang begitu luar biasa, itu kelihatannya posisi yang menempatkan negara di atas vis-a-vis masyarakat itu harus dikoreksi. Jangan-jangan the sovereign itu nyebar sekarang. Jadi tidak ada lagi kemahakuasaan negara, gitu. Karena yang terjadi adalah bahwa kekuasaan itu kemudian betul-betul menyebar, dan kita nggak tahu istilah negara modern kan juga baru. Itu kan modernisasi kan baru abad 17 gitu. Jadi karena itu bisa hilang juga gitu. Dan sekarang orang berbicara mengenai kolapsnya sovereignty, state sovereignty gitu. Jadi jangan-jangan yang Anda sebut sebagai sebuah situasi di mana kita powerless itu dari sudut pandang lain itu juga nggak semuram itu gitu. Jangan negara juga nggak sekuat yang kita bayangkan gitu. Jadi itu tanggapan saya. Kemudian yang terakhir, yang tadi poinnya Rocky soal ini agak menyimpang memang, tapi saya kira menarik bahwa filsafat Prancis itu mengevakuasi
pemikiran Jerman yang sebenarnya sangat sangat metafisis dan bukuan banget, sangat betul-betul tentang being on time, kayak Heideggerian gitu, menjadi politik karena ada utopia. Ini juga dalam konteks yang lain terjadi di Amerika dalam ilmu sosial. Saya kira ini mungkin bukan soal utopianya, tapi soal gagalnya gerakan kiri dalam praksis. Jadi di dalam tradisi humanities ya, studi humaniora di Amerika itu kan muncul banyak sekali sarjana-sarjana yang politically aktif. Jadi ada cultural studies, ada post colonial studies, ada feminist studies dan seterusnya. Mereka itu belajar atau melakukan riset itu bukan semata-mata untuk kepentingan nyari ilmu atau apa, tapi punya proyek politik untuk mengubah tatanan. Jadi ada ambisi politik, ada sebuah utopia tertentu yang juga terjadi pada filosof di Prancis. Ini terjadi juga di Amerika, tetapi dalam konteks ilmu sosial. Dan itu karena ada yang bilang, mungkin ini agak sinis, politik kiri gagal atau tidak pernah berhasil di Amerika, kemudian mereka pindah ke teks gitu. Jadi seakan-akan kalau sudah menyibak selubung ideologis dari relasi kekuasaan sebuah karya sastra apa gitu misalnya, ini karya orang-orang cultural studies, itu sudah melakukan emansipasi. Jadi ini sebuah situasi yang saya nggak tahu apakah ini tanda keputusasaan adanya praksis kiri. Kiri di sini ada sebuah kekuatan. Kiri di sini saya memahami secara luas tadi yang disebut oleh Rocky sebagai the will to negation, itu adalah salah satu spirit kekirian. Kiri dalam arti kehendak untuk melawan, untuk menegasikan, untuk mencurigai, hermeneutics of suspicion, hermeneutika kecurigaan, suuzon yang bagus. Jadi husnu suizon. Pasti Rocky nggak bisa. Oke, gitu aja. Baik. Ya, saya kira semakin panas secara harfiah maupun secara idea gitu ya. Saya ingin, sebelum saya persilakan Anda bertanya lagi, sedikit memperjelas supaya punya gambaran. Sampai 9:30. Masih ada 20 menit. Ya. Agamben itu membedakan antara the constituting power dengan constituted power, kekuatan pembentuk kedaulatan dan pelaksana kedaulatan. Itu dibedakan, tapi seringkali beririsan dan menyatu. Jadi kekuatan pembentuk itu kan tadi sebagai kondisi ontologisnya. Lalu ada kekuatan pelaksana. Dan dalam hal ini bisa jadi totaliter ketika itu semua ada pada satu kekuatan totalitas, tapi bisa jadi tersebar ketika bahwa pembentuk dan pelaksana itu ternyata dipisahkan. Lalu istilah camp itu juga Agamben kan membedakan dua hal. Dalam demokrasi itu ada pelembagaan kekerasan. Jadi kekerasan itu menjadi normalitas, menjadi absah dalam demokrasi, bahkan menjadi sebuah mekanisme yang demokratis seperti Guantanamo atau kamp konsentrasi di zaman Nazi. Itu instrumen digunakan negara secara legal, bagian dari pelaksana kedaulatan. Tapi secara teoretik Agamben menggunakan konsep camp itu untuk mengatakan bahwa manusia menjadi betul-betul hanya hidup ragawi, tidak melekat identitas politik dalam dirinya seperti orang yang ada dalam camp itu. Nah, saya tidak tahu dalam kontekstualisasi, kita kan juga pernah di sejarah bagaimana orang ketika dilabeli PKI misalnya, itu memang hidup ragawi,
tapi sudah mati secara perdata gitu kan dia. Sekarang mungkin hal yang sama dengan HTI misalnya kan. Tanpa kita punya definisi apa itu HTI, siapa yang seolah-olah secara tampak luar itu identik dengan simbol tertentu atau dalam komunitas perilaku organisasi itu lalu disebut HTI. Yang terakhir dalam konteks revisi undang-undang korupsi KPK misalnya, kita tidak perlu memperdebatkan apa itu memperkuat, apa itu memperlemah. Jadi orang tidak perlu membaca bagaimana undang-undang yang telah disahkan itu, tapi dia hanya cukup mengatakan ini memperkuat, ini memperlemah. Nah, lalu siapa pemilik kedaulatan itu sebenarnya? Jangan-jangan justru para buser itu yang pemilik kedaulatan. Sekarang saya persilahkan Anda yang ingin berkomentar. Satu, ada lagi dari sisi ini. Dua lagi. Dua, tiga. Wah, di sini semua dan laki-laki semua. Homo saser semua. Silakan. Pertama saya terima kasih. Ini saya baru kenal. Nama Jiwa dan nama saya Adi. Adi. Ya, itu cuma saya ingin dari buku ini apa yang dimaksud dengan normal dan darurat itu. Karena ini kan bukan sesuatu, kalau dalam filsafat Islam misalnya disebut bukan sesuatu yang badihi. Itu perlu apa yang dimaksud oleh Agamben itu dengan normal dan darurat. Karena kan dia ada di dalam pikiran atau zihni, artinya dia tidak ada dalam realitas atau event lah peristiwa. Itu sebuah persepsi kita terhadap sebuah peristiwa atau realitas, lalu kita menyimpulkannya dalam kata normal atau darurat, sehingga persepsi ini kan bisa salah, karena kesalahan persepsi pun adalah persepsi juga sebenarnya. Nah ini yang pertama, itu apa yang dia maksud situasi normal. Percakapan kita tentang politik tadi, kita menganggap misalnya itu tidak normal, ini darurat, itu kan persepsi. Nah boleh jadi pihak sebelah kiri maupun sebelah kanan peristiwanya sama, mendefinisikan normal dan daruratnya itu berbeda. Nah jadi saya ingin pertama itu apa yang dimaksud dengan darurat dan normal menurut semua terhadap Agamben. Terima kasih. Baik, yang kedua. Baik, selamat malam. Nama saya Elias PG dari Papua. Dari saya tidak komentar terkait dengan buku ini, tapi saya berupaya untuk menggambarkan situasi supaya kita membaca situasi tersebut dari pandangan politik Agamben. Papua telah lama menjadi tanah konflik, kekerasan, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berekspresi menjadi situasi harian di tanah Papua. Dan truk-truk besar membawa material kayu berbatangan menuju ke pelabuhan-pelabuhan yang dioperasikan oleh para korporator. Ini menjadi situasi harian yang dihadapi oleh rakyat Papua. Bagi kami, situasi ini menjadi situasi darurat kemanusiaan. Pertanyaan saya adalah yang berwenang untuk mendefinisikan situasi darurat itu apakah pemerintah atau rakyat sipil? Itu pertama. Yang kedua, lanjutan dari situasi itu, karena ada darurat kemanusiaan di Papua, maka ada gerakan perlawanan dari rakyat sipil
untuk memperjuangkan, memegahkan martabat manusia agar martabat dan hak rakyat warga sipil itu setara. Martabat dan haknya. Ketika ada gerakan itu, pemerintah membaca ini menjadi satu gerakan politik. Dengan demikian, gerakan dari rakyat itu menurut negara ini situasi yang darurat dan membahayakan negara. Dengan demikian, segala cara diterapkan oleh negara. Dengan demikian, supaya kekerasan negara di Papua tidak terbaca dengan maka pemerintah telah lama menutup situasi informasi pembatasan terhadap wartawan akses ke Papua. Dan selama ini kita mengetahui sumber informasi hanya informasi tunggal, yaitu dari versi negara. Ketika situasi itu terjadi, maka para aktivis, saya ambil contoh, bisa dipersingkat? Ya, Veronica Koman berupaya untuk mengungkap situasi kedaruratan itu melalui Twitternya. Dan saat ini dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyebarkan memprovokasi dan kebencian. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana para pemateri membaca situasi ini dari pandangan politik Giorgio Agamben. Itu yang kedua. Yang kedua ini pertanyaan khusus ke Pak Robi, Pak Gerung. Ketika ada peristiwa ujaran kebencian di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan ada respon rentetan aksi di Papua, lalu Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tampil di media dan meminta kepada rakyat Papua untuk minta maaf. Meminta maaf. Presiden minta maaf, minta rakyat Papua memaafkan. Iya, memaafkan. Padahal kalau Pak Presiden membaca posisi kami rakyat Papua, ini posisinya korban. Dan kalau dia mendapat informasi dari intelijen, pertanyaannya Pak, langsung aja Pak. Artinya ini permintaan Pak Presiden itu tidak relevan. Karena ini kami ini posisinya korban, kok minta dimaafkan. Nanti dijawab oleh filsuf istana. Oke, poinnya sudah kita ada Pak ya. Terima kasih. Yang ketiga. Selamat malam semuanya, nama saya Ubay. Tadi saya tertarik Mas Agus bilang bahwa ada pandangan refugi, bahwa pandangan refugi itu tidak ada menyinggung keaslian suku dan lain-lain gitu kan. Apakah pandangan refugi ini bisa dinormalkan atau dijadikan kondisi kedaruratan? Karena masyarakat hari ini kan selalu mendengungkan bahwa kita yang paling asli, bahwa Indonesia yang paling asli, keturunan ini, keturunan itu bukan asli Indonesia. Apakah pandangan refugi ini bisa dinormalkan atau dijadikan kedaruratan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3, Pak Adi, Pak Elias, Pak Ubay. Saya kira langsung dikomentari tiga-tiganya aja. Silakan dari Bung Rocky. Oke, mulai yang terakhir yang masih teringat soal refugee itu. Iya, tentu ada abstraksi pada Agamben untuk mengatakan ada semacam ada hal yang baik, yang mulia menjadi refugee itu. Karena itu seolah-olah penyelesaian dari keadaan yang tidak memungkinkan orang hidup bahagia. Separuh jadi warga negara, separuh ditelanjangi segala macam. Jadi itu penyelesaian, juga itu penyelesaian darurat sebetulnya kan. Karena tiba-tiba dapat ide itu tuh. Tapi seandainya Agamben mengetahui tadi istilahnya Render tadi, arti dari refugee per definisi di dalam today's politics, mungkin dia nggak akan pakai istilah itu. Karena yang disebut pengungsi sekarang
Misalnya tadi ada sebut etnis Turkistan di Cina dan perbatasan dengan Turki, beragama Muslim, dipersekusi oleh pemerintah Cina. Dia lari ke Turki karena secara etnis lebih dekat kan, dengan harapan dia diterima di situ. Dia akan bilang, Turki, saya udah baca Agamben, saya refugee, bahkan sama ada Turkistannya itu, terima kami dong. Turki tutup perbatasannya dengan alasan ini bisa merepotkan Eropa, karena Turki terikat dengan masyarakat Eropa yang lagi berupaya buat membatasi refugee itu. Jadi Turki kehilangan kedaulatan untuk menerima refugee yang walaupun sama secara etnis, karena ada kedaulatan yang lebih besar tadi. Constituting powernya adalah masyarakat Eropa yang membangun semacam image bahwa itu akan merusak perekonomian. Kan itu soalnya kan? Apa akibatnya? Refugee ini turun ke selatan, ke Asia sebagian selatan, ditampung oleh maklar kekerasan, dilatih jadi teroris. Dia nggak mau jadi teroris tadinya, tapi karena ditolak oleh supreme power di sana, dia turun ke bawah karena alasan ekonomi. Waktu dia dilatih sebagai kekerasan, distempel dia bahwa ini sarang teroris. Lalu kita cuma ingat mereka sebagai teroris. Padahal bukan itu asal usulnya. Karena ditolak, cari jalan keluar, berupaya untuk jadi pengemis di Asia Selatan. Ditemukan oleh komprador violence, dilatih. Lalu termasuk pemerintah Indonesia menganggap bahwa itu adalah sarang teroris. Kan itu karena kekurangan pengetahuan tentang sesuatu yang secara sosiologis sedang berlangsung. Itu soalnya. Udah dapat soal refugee. Sekarang soal Papua. Kedaulatan di Papua itu bukan sekedar dibuat oleh anak-anak muda yang ada di Oxford atau di Cambridge yang terus-menerus mengamplifikasi keadaan. Tapi itu bagian dari sejarah yang tidak tuntas. Karena kita mesti pikirkan itu. Kalau kita lihat ada prolongasi pelanggaran HAM di situ, ada prolongasi ide referendum di situ. Energinya dari mana? Hong Kong itu udah 7-8 bulan masih terus demonya itu. Artinya ada supply psikologi, ada supply logistik, ada supply mental, sehingga mahasiswa bisa bertahan berbulan-bulan di situ. Supply dari mana? Pasti dari kedaulatan yang berada di luar Hong Kong. Mungkin ada bendera Amerika sih, sekarang 2 minggu lalu sudah ada bendera Amerika di tengah-tengah mahasiswa Hong Kongnya. Jadi kita lihat ada hierarki tadi kedaulatan yang mengambil keuntungan dari situasi darurat ini. Bayangkan misalnya kalau hal yang sama berlangsung di Papua, demo masih berlanjut sampai sekarang masih jadi headline internasional, belum berhenti isu itu. Tapi kita nggak punya akses. Orang yang seharusnya kita percaya sebagai pemberi akses, Veronica Koman, dia justru jadi refugee karena dirampas paspornya oleh negara. Bukan dia buang paspornya seperti beberapa kasus di Jerman, dia diambil, dibatalkan paspornya. Bayangin, dia stateless sekarang. Itu keadaan yang paling berbahaya tuh, bare life-nya yang paling radikal adalah orang yang kehilangan paspor, kehilangan paspor masih nggak apa. Ini dirampas paspornya. Bagaimana otaknya tuh? Dan presiden diem. Loh, itu warga dia yang belum dapat finalisasi proses hukum tuh. Itu soalnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena pengetahuan kita tentang hukum mengandaikan bahwa orang pasti potensial berbuat kesalahan. Jadi dari awal preteks kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang pasti berbuat kesalahan. Ya, falibilisme itu baik dalam pengetahuan, falsifikasi baik dalam pengetahuan, tapi mencap orang bahwa dia pasti sedang berbuat kejahatan. Nah, itu yang diuntungkan adalah mereka yang tidak ingin diganggu oleh demokrasi itu. Itu keadaannya begitu. Apalagi yang terjadi di Papua bukan cuma sekedar variabel internasional, variabel lokal bekerja di situ. Setahun lalu saya ada di Papua, di Gunung Siklop, di depan Bandara Sentani itu. Naik gunung itu 15 jam merangkak karena nggak ada jalan, pakai akar itu. Bersama-sama dengan pemuda Papua.
dapat cerita bahwa ada anak SD, seumur SD gitu, datang ke pos polisi, bawa uang cash, mau beli peluru, dia bawa contoh selongsong peluru yang masih baru segini. Bapak, saya punya uang, saya mau beli yang semacam ini. Berapa harga di situ peluru? 1,5 juta satu peluru. Dari mana orang bertanya peluru itu? Yang punya peluru ya aparat. Lalu kita mencurigai tadi, hermeneutic of suspicion kita bekerja. Kalau begitu ada perdagangan peluru di situ. Kalau begitu ada uang pada anak-anak itu, siapa yang suruh? Dari mana asal uang itu? Dari mana asal peluru? Sangat mungkin kalau saya bikin operasi saya minta 100 peluru, 30 saya pakai, 70 saya jual, karena harganya 1,5 juta. Jadi ada market di situ tuh. Nah kita mesti lihat variabel itu sebagai pengendali dari state of exception. Jadi bisa kita perluas ini dan kita berterima kasih Agus membawa kita untuk melihat satu soal dengan kacamata yang memungkinkan kita membongkar seluruh persembunyian, sebetulnya ya persembunyian kekuasaan, junto kedunguan. Thanks. Lanjut.